Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegiat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, nanti kalau misalnya di planet Mars itu bisa tinggal koloni manusia, kira-kira apakah ekonomi Islam itu bisa dijadikan sebagai sistem ekonomi? Ini pertanyaan unik, tapi saya kira ini pertanyaan terkait dengan upaya yang dilakukan para ahli atau luar negeri untuk mengeksplorasi planet merah ini. Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu kita ketahui perusahaan SpaceX melaunching Starship, yaitu pesawat yang meledak itu. Nah, ini pertanyaan unik nih dari mahasiswa yang menanyakan apakah nanti ekonomi syariah bisa diterapkan sebagai sistem ekonomi baru di planet Mars. Nah, ini memang untuk menjawab pertanyaan ini gampang-gampang susah. Satu sisi pertama kita harus mendudukkan dulu ini ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang diakui dunia misalnya. Kalau ini sudah selesai, kira-kira baru kita masuk kepada step yang kedua, yaitu menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem di planet Mars. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini. Jadi nanti akan kita jawab tentang sistem ekonomi syariah di planet Mars. Pertama, pertanyaannya jelas adalah kira-kira manusia ke Mars itu tujuannya mau ngapain? Nah, kalau misalnya tujuannya hanya untuk wisata misalnya, atau untuk mengeksplorasi sumber daya alam, mineral misalnya, atau emas, ada intan ditemukan, tentu ini Mars hanya satu menjadi bagian dari destinasi sama seperti di bumi, jadi tidak memerlukan sebuah sistem ekonomi tersendiri. Nah, tetapi kalau Mars yang dimaksud ini akan dijadikan sebagai sebuah negara, misalnya sebagai sebuah koloni baru, di mana di situ ada sistem pemerintahan, sistem politik, ada pemimpin atau presiden baru misalnya. Nah, di sini baru bisa masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Sistem ekonomi apa yang digunakan? Nah, terkait sistem ekonomi tentu planet Mars nanti akan dihadapkan dengan cerita tentang pembentukan sebuah negara dan sistem ekonominya. Misalnya nanti setelah di planet Mars ini ada presiden atau pemimpin, tentu akan membentuk dewan-dewan, badan-badan legislatif, yudikatif, misalnya eksekutif. Kemudian nanti akan mereka ciptakan sistem pembayaran, mata uang. Kemudian nanti apakah di dalam negara itu atau kerajaan misalnya nanti bisa jadi apakah mereka akan menggunakan bank sentral misalnya. Itu bisa saja dilakukan. Tapi kalau penghuninya adalah manusia-manusia juga dari bumi, tentu kemungkinan besar sistem yang akan diadopsi manusia ke planet Mars adalah sistem, ya kalau enggak sosialis, kapitalis, atau campuran sistem-sistem yang telah dilakukan di berbagai zaman ini. Bisa saja mix misalnya seperti sosialis plus kapitalis seperti sistem di Cina misalnya, atau pakai pure kapitalis seperti di Amerika misalnya, atau sosialis di Korea. Tapi saya nggak yakin kalau sosialis murni seperti Korea Utara misalnya itu akan bisa diterapkan dengan baik. Kemungkinan besar sistem ekonominya bisa didominan oleh ekonomi campuran. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah sistem ekonomi syariah itu bisa diterapkan di planet Mars? Tentu jawabannya bisa saja. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa sistem ekonomi syariah itu intinya adalah sistem ekonomi berbasis norma atau berbasis ajaran agama. Kenapa yang dikedepankan adalah ekonomi syariah? Karena ekonomi syariah ini terbukti memiliki ajaran ataupun standar-standar yang telah terukur dari zaman ke zaman. Ekonomi syariah berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, dan ini telah diakui Al-Quran dan Hadis sebagai sebuah kitab suci, dan penjelasan dari kitab suci ya hadis tadi yang memiliki parameter-parameter terukur terhadap prinsip-prinsip yang dikemukakannya. Ambil contoh misalnya begini, ketika ekonomi Islam melarang riba misalnya,
ini adalah turunan dari larangan riba di dalam Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran menurunkan larangan riba, ini diperkuat dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian praktek-praktek para pemimpin-pemimpin di belahan Islam saat itu, sehingga mudah diterapkan, applicable. Dan ini tidak bertentangan juga dengan agama-agama lain. Dengan arti kata bahwa ini juga menjawab pertanyaan, apakah selain ekonomi syariah juga nanti bisa diterapkan, muncul istilah misalnya ekonomi Kristiani, ekonomi Konghucu misalnya. Tentu sah-sah saja. Tapi melihat dari kemampuan Islam memberikan sumber-sumber yang fix, terukur, ada Al-Quran, ada hadis, nanti untuk fikihnya ada fikih muamalah, kemudian bagaimana penerapan hukum-hukumnya nanti bisa muncul sejarah dan sebagainya, sehingga jadi satu kesatuan yang komprehensif. Terlihat bahwa ekonomi syariah sepertinya lebih memiliki prospek yang besar untuk menjadi sebuah sistem ekonomi yang baru. Nah, balik ke emas tadi. Saya yakin para penghuni emas itu akan memilih sistem ekonomi yang terbebas dari permasalahan di bumi. Permasalahan kemiskinan, gap antara jurang dan kaya dan miskin yang melebar misalnya, dominasi elit yang menguasai aset-aset bumi lebih banyak, jumlahnya sedikit tapi mereka menguasai aset sampai 90% lebih. Nah, ini tentu tidak akan dilakukan atau diimplementasikan oleh penghuni emas. Idealnya seperti itu. Tapi bisa jadi juga penghuni emas yang datang ke sana adalah orang-orang yang merupakan hasil dari produk kapitalis atau kelompok-kelompok elit tadi, sehingga mereka di sana akan menghegemoni emas dengan sistem ekonomi yang hampir sama dengan di bumi. Cuma memang kalau nanti di sana itu diterapkan sebuah sistem ekonomi, tentu saya yakin ekonomi di sana itu lebih banyak berbasis juga lingkungan, peduli kepada lingkungan, karena lingkungan emas itu kan radiasi, kemudian ada perlindungan yang besar terhadap udara, atmosfer misalnya. Tapi di atas segalanya saya salut dengan pertanyaan ini, bahwa pertanyaan futuristik, dan jawaban saya tadi sangat mungkin ekonomi syariah diterapkan di emas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.